Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini Sampel Petani ingin mereview lagi lahan cabai saya yang saya tumpang sari dengan jagung manis, ya teman-teman. Nah, ini cabai rawit saya berumur 3 bulan dan ya hampir 3 bulan ya. Dan kemarin waktu umur 1 bulan sampai 2 bulan itu terserang penyakit tungau teman-teman ya. Dan pada saat itu agak lambat saya kendalikan karena ada kesibukan yang lain, dan alhamdulillah sekarang sudah mulai tumbuh meskipun mulai pulih dan mulai produktif, meskipun ini tergolong lambat teman-teman ya, karena sudah hampir 4 bulan, tetapi ini baru saya panen di skala per kilo, 1 kilo atau 2 kilo saja teman-teman ya. Dan alhamdulillah setelah saya memakai beberapa insek Demolis dan Pegasus yang saya rolling, karena kemarin cukup ganas penyakit tungaunya, kutu tungaunya teman-teman. Jadi saya rolling, saya pakai 3 kali. Pertama saya hantam dengan Pegasus dengan dosis 1 tutup botolnya di 16 liter air, di tangki 16 liter air. Dan setelah 3 hari saya hantam lagi dengan Demolis dengan 1 tutupnya juga per 16 liter air tangkinya ya. Kemudian yang terakhir saya pakai Pegasus, juga saya memakai fungisida skor teman-teman ya. Dan begini hasilnya teman-teman ya. Lahan saya ini jagung manisnya kurang lebih 1 bulan ya. Ini sini ya, alhamdulillah sudah mulai berbuah, dan kemarin saya panen cuma 3 kilo teman-teman ya, cuma 1 persatu dalam setiap pohonnya. Dan jumlahnya ini yang sudah generatif, yang sudah berbuah, berbunga sampai berbuah itu sekitar 600 pohon teman-teman ya. Adapun jarak tanam saya yang saya gunakan di antara cabai ini, yang ke sini itu 60 cm, dan yang ke sini itu sekitar 80 cm teman-teman ya. Dan mulsanya yang saya gunakan ini yaitu mulsa ukuran 120 cm kalau dibentangkan seperti ini. Dan bedengan saya itu tidak terlalu tinggi karena di sini selain saya tidak cukup tenaga untuk membuat bedeng yang ideal, di sini juga saya tidak khawatir dengan rendaman air, karena di sini agak aman dari air kalau hujan karena langsung surut airnya setelah hujan. Jadi untuk bedengannya ya saya tidak terlalu tinggikan seperti bedengan yang ideal pada umumnya. Namun untuk dicontohi, saya kira ini kita beda tempat, jadi beda tempat, beda tantangan. Jadi saya kira teman-teman tidak usah mengikuti tinggi bedengan saya. Dan yang saya perlihatkan di sini adalah jarak tanam saya, dan ini sistem yang saya gunakan, jaraknya jagung ke cabai seperti ini. Sini ya, karena ini jaraknya ke sini sekitar 120 cm, jadi saya simpan untuk jagung manis ya. Ini sudah 1 kali panen jagung manis, dan ini yang sekarang sudah umur 1 bulan. Jarak jagung manis saya sekitar 20-30 cm teman-teman ya. Dan di sini saya akan ulas bagaimana cara sistem saya dan sistem jarak tanam saya teman-teman ya. Oke, di masa generatif ini seperti ini, saya baru sempat juga membuat video yang lengkap, pembahasan yang lengkap untuk fungisida serta
insektisida yang saya gunakan ya. Yang kemarin saya jelaskan lagi bahwa kemarin itu banyak kutu-kutuan, khususnya tungau dan trip, sehingga saya lebih banyak menggunakan insektisida seperti Pegasus, Demolis, dan juga Avidor teman-teman ya. Jadi ketiga ini sudah mencakup antara kutu-kutuan daun seperti trip, tungau, kutu daun, kutu buah ya. Itu semua saya siapkan, dan saya kira tidak saya uraikan harga masing-masing insektisida. Kemudian fungisidanya saya siapkan skor, saya rolling apa namanya, saya rolling dengan Amistartop ya. Di sini memang cukup banyak ya, artinya tidak terlalu banyak tapi cukup banyak yang saya gunakan, tetapi dosisnya itu agak hemat teman-teman ya. Itu paling tinggi per tutup botolnya, satu tutup botol per 6 tangki per 16 liter air per tangki yang saya gunakan saat penyemprotan teman-teman ya. Nah, jagung saya ini juga saya siapkan kemarin insek untuk ulat, Avidor juga bisa, dan Sidation juga bisa ya. Ini saya jelaskan yang umum-umum saja yang bisa digunakan teman-teman ya. Nah, dan alhamdulillah ini mungkin 1 minggu lagi sudah akan ada panen yang termasuk panen awal yang besar teman-teman ya, insya Allah. Nah, kemudian pada pupuknya ini saya pakai dominan yang semprot teman-teman ya, yang kocor juga ada. Waktu umur 1 bulan setelah pulih dari penyakit atau kutu-kutuan hama, itu saya kocor dengan DGW, NPK DGW 15-15. Kemudian saya ganti dengan 16-16 ya. Saya berikan per 1 minggu ya, selisih 1 minggu untuk pupuk kocor. Kemudian setelah itu saya langsung mengaplikasikan pupuk daun teman-teman ya, seperti Sprint, Gandasil B ya, karena ini generatif. Kemudian juga saya menggunakan dan pupuk yang bermerek multi jagung ya. Sini multi jagung ini karena mereknya multi jagung, tapi bisa digunakan di beberapa tanaman sayuran dan tanaman palawija. Nah, karena ada jagungnya di sini, saya sekali semprot saja teman-teman ya. Nah, untuk lebih detailnya nanti saya akan bahas satu persatu untuk pada saat saya menggunakan atau mengaplikasikan pupuknya atau fungisidanya serta insektisidanya nantinya teman-teman ya. Sini saya bahas secara umum saja ya. Nah, dan itu tadi yang saya gunakan. Kemudian pupuknya pupuk Ponska bisa ya, termasuk pernah saya gunakan ini cuma 1 kali teman-teman ya, pada umur sebelum 1 bulan ya, umur sebelum 1 bulan saya berikan di tengah seperti ini ya, di tengah seperti ini ya. Kemudian sistem saya yang 120 cm ini mulsanya saya lubang ini sini. Ini saya tanam kemarin sawi, saya tumpang sari juga untuk memanfaatkan lah, dan nantinya saya akan jadikan sebagai wadah tempat pupuk teman-teman ya. Ya, ini sudah saya panen kemarin, lubangnya di sini seperti ini. Itu untuk persiapan pupuk nantinya, khususnya pupuk kocor dan pupuk tabur.
Dan sekali lagi untuk pupuknya saya dominan memakai yang semprot teman-teman ya, pupuk daun, bukan yang kocor. Hampir 50% saya menggunakan pupuk semprot teman-teman ya. Kocor dan taburnya itu 50% lagi. Nah, dan begini gambarannya, saya shoot dari depan teman-teman ya. Nah, yang kemudian juga yang penting adalah jenis ini, jenis cabenya, yaitu jenis Salo 2. Sebagai andalannya orang Sulawesi Selatan. Keunggulannya ini salah satunya itu buahnya tahan lama, biar disimpan beberapa minggu masih tahan teman-teman ya. Inilah mungkin yang disuka oleh pedagang ya, pedagang besar yang ekspor ke luar provinsi ya. Nah, dan keunggulan lainnya nantilah saya akan bahas juga kembali. Nah, dan saya akan perlihatkan juga ciri-cirinya yang saya maksud. Salo 2 itu buahnya seperti apa. Seperti ini teman-teman ya. Nah, seperti ini ya. Sekilas seperti elang ya, tapi ada perbedaan sedikit ya, begini. Nantilah saya akan review untuk keunggulan, kelebihannya dan kekurangannya Salo 2 ini teman-teman. Oke, mungkin itulah yang sempat saya sampaikan. Secara umum saya bahas saja insektisida, jarak tanam, serta sistem tumpang sari saya, jagung dan cabai, dan juga beberapa pupuk yang sudah saya jelaskan secara umum, pupuk, fungisida, insektisida secara umum yang sudah saya jelaskan, dan mungkin ini bisa membantu sedikit referensi teman-teman ya. Kalau ada pertanyaan nantinya silakan di kolom komentar, yang ada masukan silakan, saya akan menjawab jika ada jawaban sesuai kemampuan saya, dan sebaiknya kita diskusi sebagai petani pemula. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.